Angkatan 11 Kabupaten Aceh Utara akan melaksanakan kegiatan pra-observasi untuk aksi nyata modul 2.3 coaching untuk supervisi akademik. Dan video kali ini saya ditemani oleh rekan saya Ibu Ira Diana yang akan menjadi objek pengamatan saya. Langsung saja kita menuju ke kegiatan pra-observasi saya. Assalamualaikum Bu Ira. Waalaikumsalam. Gimana kabar hari ini? Alhamdulillah baik Bu. Baik Bu Ira. Hari ini kita akan menyampaikan kegiatan pra-observasi. Tujuan nanti ketika Bu Ira sudah melaksanakan pembelajaran di kelas, saat kegiatan observasi, saya akan melakukannya kepada Bu Ira sehingga Bu Ira bisa menjadi lebih siap, bisa lebih percaya diri dengan berbagai hal yang kita bahas setelah ini ya. Baik Bu Ira. Untuk kegiatan pra-observasi kali ini ada beberapa pertanyaan yang ingin saya tanyakan kepada Ibu Ira. Boleh ya? Terkait tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran seperti apa yang ingin Ibu Ira terapkan di dalam kelas nantinya? Tujuan pembelajaran yang ingin saya capai yaitu peserta didik mampu menerapkan persiapan media pembelajaran, komunitas berkenan dan menganalisis pengelolaan kualitas air disesuaikan dengan standar parameter kualitas air. Jadi masalahnya itu nanti Bu ya. Untuk area pengembangan apa yang Ibu ingin kembangkan dari siswa? Di sini saya ingin menekankan keterampilan peserta didik karena nanti peserta didik ini akan melakukan aktivitas mengukur kualitas air dan mempersiapkan medianya untuk pembesaran. Iya, berarti model pembelajaran yang Ibu gunakan seperti itu ya? Iya. Sesuai dengan perencanaan saya menggunakan PBL. Jadi pembelajaran berbasis masalah ya. Nanti pasti ada sintak-sintak juga ya Bu? Iya. Baik, untuk strategi pembelajaran Ibu menggunakan strategi apa? Untuk strateginya saya lebih menekankan pada pembelajaran yang berdiferensiasi, di mana saya akan lebih ke arah diferensiasi proses maupun konten. Untuk diferensiasi prosesnya saya akan memetakan peserta didik sesuai gaya belajarnya. Berarti Ibu akan memetakan sesuai gaya belajarnya ya Bu. Untuk diferensiasi konten bagaimana yang Ibu lakukan? Kalau untuk konten, peserta didiknya akan mendapatkan tugas berbeda sesuai dengan gaya belajarnya. Baik Bu, berarti anak-anak sesuai bakat minat nanti ya pemetaannya. Baik Bu, untuk penilaiannya bagaimana Ibu? Kalau untuk penilaiannya nanti saya akan menggunakan tes tertulis dan hasil pembelajarannya dan juga akan melakukan penilaian sikap setiap. Berarti observasi penilaian sikap ya nanti yang akan dilakukan ya. Kemudian Bu Ira sasaran kelasnya kelas berapa? Untuk sasaran kelas saya memakai kelas 2 APPN. Jam berapa kira-kira dulu? Sekitar jam 5.06 di hari Rabu. Berarti Ibu akan melakukannya di hari Rabu ya. Mungkin hanya itu pertanyaannya Bu Ira. Jadi saya hanya ingin tahu saja arah kegiatan pembelajaran Bu Ira, karena nanti saya amati berkaitan dengan hal itu. Dan saya harapkan nanti di hari Rabu jadwal observasi Bu Ira bisa melakukan pembelajaran dengan maksimal, kemudian sesuai dengan yang Ibu rencanakan dari tujuan pembelajaran, strategi pembelajaran, model dan sebagainya. Saya harap juga semuanya bisa teramati ya Bu, bisa tercatat agar pembelajarannya terlaksana secara maksimal. Jadi harapannya hari Rabu kita bisa berjumpa lagi dengan kegiatan observasi. Setelah observasi kita bisa melakukan kegiatan pasca observasi. Baik Bu Ira, terima kasih atas waktunya. Ya, terima kasih Bu. Baik, demikian kegiatan pra-observasi saya bersama Bu Ira. Sampai jumpa di kegiatan observasi mendatang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak. Hari ini saya akan melaksanakan kegiatan observasi. Sebelumnya kita sudah melaksanakan kegiatan pra-observasi. Baiklah, hari ini kita akan melakukan aksi nyata dan penerapannya ya. Bagaimana Bu Ira, sudah siap melakukan? Alhamdulillah sudah siap. Baik. Bagaimana kabarnya Bapak Ibu? Baik. Siap buat belajar? Siap. Cuaca hujan, kita harus semangat buat belajar. Baik, sebelum kita mulai pelajaran, kita harus berdoa terlebih dahulu agar pelajaran kita hari ini berkah dan bermakna. Silakan dipimpin oleh ketua kelas. Bismillahirrahmanirrahim.
dengan baik, ya. Baik. Nah, minggu lalu kita sudah belajar mengenai persiapan wadah. Karena dalam sistem budidaya kita harus mengetahui tahapan-tahapan setiap apa yang kita lakukan. Nah, yang minggu lalu kita sudah melakukan persiapan wadah. Wadah apa saja contohnya, nah? Waktu kita budidaya ikan kita harus menggunakan wadah apa? Akuarium. Apa lagi? Kolam. Apa lagi? Tambak. Apa lagi? Semua tempat untuk kita budidayakan. Nah, sekarang untuk materi hari ini, jadi kalau kita sudah menyediakan atau sudah mempersiapkan wadahnya, otomatis kita harus mempersiapkan medianya. Medianya contohnya apa? Apa yang ada di dalam kolam? Air. Nah, berarti kita harus menyiapkan medianya berupa air. Tujuan pembelajaran kita yaitu yang pertama, peserta didik dapat menerapkan persiapan media pembesaran komoditas perikanan. Nah, jadi seperti dikatakan tadi, setelah kita menyediakan wadah, kemudian kita harus melakukan persiapannya medianya berupa air, di mana setelah air kita masukkan dalam wadah, kita harus tahu dulu bagaimana parameter kualitas airnya. Misalnya suhunya berapa, pH-nya berapa, kemudian kita sesuaikan dengan SNI-nya. Nah, sebelum kita mulai pelajaran, Ibu ingin prepare terlebih dahulu. Anak-anak Ibu sekalian, silakan menjawab soal tentukan parameter kualitas air. Boleh langsung dijawab di semua punya HP ya, boleh di HP, jangan dikirimkan ke WA grup kita. Silakan dikerjakan sekarang. Waktunya 10 menit ya. Sudah ya, waktunya habis. Kita lanjutkan lagi. Jadi jawabannya apa? Sebutkan parameter kualitas air, yaitu ada parameter fisika, kimia, biologi. Siapa yang betul jawabannya? Ada yang betul? Ya, pintar ya. Baik. Di sini metode pembelajaran kita yaitu mengenai metode mind mapping. Siapa tahu metode mind mapping? Mungkin pernah dengar, pernah dikerjakan atau dilakukan oleh guru-guru yang lain? Pernah? Pernah. Bagaimana metodenya? Bagaimana? Belum ya? Nah, jadi metode pembelajaran kita adalah mind mapping dan selanjutnya dipresentasi. Untuk penjelasannya bagaimana tahapan metode mind mapping kita lagi dijelaskan ya.
metode Megawati. Nanti kalian kan sambil saya akan ibu jelaskan bagaimana. Silakan dikerjakan ya. Ya, Bu. Idenya. Silakan dikerjakan lembar LKPD-nya. Mana lembar LKPD-nya? Coba perhatikan lagi ya, di sini kan ada silakan baca lagi dan jelaskan setiap kata kunci ya. Jadi anak-anak ibu silakan baca ulang lagi. Kemudian setiap kata kunci yang kalian dapatkan kalian uraikan di lembar LKPD-nya. Ya, kemudian gambarkanlah mind mapping-nya. Contoh gambar mapping dia seperti ini nih. Ada yang seperti ini, ada yang seperti ini, ada yang bermacam-macam. Ya, inilah sekilas contoh dari gambar mind mapping-nya. Jadi kan tempat akhirnya. Udah, sampai mana ada? Jangan lupa ya nama kelompoknya ya.
Udah siap? Cepat ya, kalau lama. Iya, Bu. Kadang-kadang juga anak kita. Kelas unggul ya. Nah, jadi apapun metodenya cepat diserap ya. Kopi dari mana? Sudah ya, sudah selesai? Ya, Bu. Ya. Nah, untuk metodenya, bagi cara sistem karena nanti presentasi, silakan setiap dua orang perwakilan kelompok maju ke depan, kemudian ambil kertas ini. Apakah isinya itu yang akan kalian jelaskan? Misalnya dapatnya suhu. Jadi penjelasan tentang suhu apa? Ya. Nah, silakan setiap kelompok, mau kelompok mana duluan? Silakan, kelompok dua. Kelompok dua boleh lagi, ya. Silakan ambil. Nah, silakan dari di sini ya. Udah ya. Jadi judul besar kita apa tadi? Parameter. Itu judul besarnya. Parameter kualitas. Ya. Punya kandidat yang boleh baca apa tentang apa? Parameter apa? Parameter kimia. Nah, silakan dibuka kata kuncinya. Apa tulisan apa? Amonia sama amonia sama nitrit. Nah, saya perhatikan ya. Jadi hasil kawan telah membaca, dia menemukan dua kata kunci. Tadi setiap kelompok 5 kata kunci. Kemudian diambil dua kata kunci. Kata kunci yang dia dapat yaitu tentang amonia dan nitrit. Amonia dan nitrit ini termasuk dalam parameter kimia. Nah, silakan dibaca apa itu amonia. Amoniak adalah diperoleh berasal dari sisa metabolisme, ekskresi hewan dan proses Amonia diperkirakan berasal dari sisa metabolisme, ekskresi hewan dan proses dekomposisi bahan organik oleh mikroorganisme. Pada kegiatan budidaya keberadaan amonia dihasilkan dari aktivitas ekskresi di dalam proses dekomposisi bahan organik dan sisa pakan dan kotoran selama pemeliharaan. Ya, jadi teman kita mengatakan bahwa amonia itu adalah proses dari sisa-sisa feses dari ikan yang nantinya akan menyebabkan amonia. Ya, tingginya amonia akan membahayakan pertumbuhan ikan. Nah, selanjutnya kata kunci yang kedua, nitrit. Silakan baca. Keberadaan nitrit menggambarkan berlangsungnya proses biologis perombakan bahan organik yang memiliki kadar oksigen terlarut yang rendah. Nitrit juga bersifat racun karena dapat bereaksi
Berarti ada 5 kata kunci ya untuk parameter kimia. Ya. Oksigen berlarut ya. Oksigen berlarut. Ya, terima kasih pada Bapak-Bapak yang telah memperhatikan
diperhatikan ya. Penjelasan. Silakan ditulis poin-poin pentingnya ya, biar tahu anak-anak lebih. Kemudian hari ini materi kita yaitu mengenai menggunakan media dan di mana pada Silakan diperhatikan ya. dan pada mengetahui pada zat yang ingin diketahui. Contohnya adalah DUD, COD, kemudian dan lainnya. Jadi contohnya itu yang tergolong dalam parameter baik. Untuk parameter yang terakhir adalah parameter biologi. Kenapa kita harus mengukur parameter sendiri, di mana kita untuk mengetahui adanya zooplankton dan plankton kami di dalam parameter. Bisa saja perkara tersebut menguntungkan dan perkara tersebut dapat memberikan kalau tidak yang kemudian ini dapat diukur. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, udah ya. Terima kasih anak ibu sekalian. Semua hasilnya, alhamdulillah, hasil kelompok sangat baik ya. Pada saat kita jalan-jalan mengambil kata kunci apa yang telah kalian belajar, ya. Jadi materinya sudah dilihat tadi ya, yaitu mengenai yang pertama yaitu persiapan media yang berupa air yang harus disiapkan sebelum kita melanjutkan dalam pemeliharaan atau pembesaran ikan. Nah, untuk materi pelajaran ini, ibu ingin kalian, anak-anak ibu menjawab atau menulis refleksi hasil belajar hari ini. Ya, silakan ditulis. Ya, silakan kalian tulis refleksi hasil pembelajaran hari ini bagaimana. Nah, ada pertanyaan nih. Nah, sekarang tulis Pak ya. Nah, di sini kan ada nama gurunya, siapa nama ibu, itu nama peserta didiknya, kelasnya. Setelah kalian belajar hari ini, saya bisa apa yang kalian bisa setelah kalian belajar ya? Itu namanya refleksi hasil diri setelah kalian belajar hari ini. Nah, yang udah dikumpulkan? Selanjutnya, sebelum kita akhiri, ibu akan melakukan proses terlebih dahulu ya. Untuk prosesnya, ibu akan kirim ke masing-masing. Sudah ada ya? Nah, silakan kalian jawab langsung isinya, boleh langsung isi. Silakan kalian jawab ya. Waktu 15 menit. Nah, balik bawahnya. Sudah? Sudah siap ya? Ya. Hasil tugasnya langsung dikirim ke WA saya. Sudah? Sebelum kita akhiri, ibu ingin kalian menyimpulkan pelajaran hari ini kita telah belajar mengenai apa? Persiapan media air ya, media pembesaran yang berupa air, kemudian dilakukan pengukuran parameter kualitas air, yaitu ada 3, ada parameter apa? Fisika, air, kimia, biologi, pintar ya. Jadi untuk minggu depan kita sudah ujian ya anak ibu sekalian, kita ujian hari Senin. Jadi apa yang kalian belajar selama ini, baik
nanti boleh, tapi lihat di sedikit Google tentang pelajaran ya. Baik, kita akhiri dengan doa bersama. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ya, terima kasih anak-anak ibu sekalian. Ibu akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dahlia, CGP Angkatan 11 Kabupaten Aceh Utara. Hari ini saya akan membuat video pasca observasi yang disaksikan langsung oleh Bapak M. Rasidin, pengajar praktik Angkatan 11. Baik Pak, saya akan melakukan video pasca observasi bersama rekan saya Bu Ira Diana. Alhamdulillah, apa kabar Bu Ira? Alhamdulillah baik. Gimana perasaan Ibu setelah saya lakukan observasi kelas kemarin? Alhamdulillah sedikit puas ya, karena ada beberapa hal yang belum sempurna. Gimana kira-kira proses pembelajaran yang Ibu lakukan kemarin? Sedikit agak tegang karena ada orang yang mengamati ya. Maksudnya alhamdulillah dengan berjalannya waktu saya sudah mulai terbiasa. Berarti nyaman ya. proses kemarin sedikit tegang mungkin karena diobservasi ya. Iya. Karena biasa kita langsung dengan sendirian dengan Iya. siswa. Kira-kira menurut Bu Ira proses pembelajaran kemarin sudah berjalan sesuai dengan rencana yang kita lakukan kemarin nggak? Alhamdulillah untuk proses pembelajaran kemarin sudah berjalan sesuai dengan perencanaan yang saya buat. Kemudian pada proses pembelajaran yang kemarin saya menyampaikan tujuan pembelajaran, kemudian melaksanakan pembelajaran yang secara yang berdiferensiasi. Baik, kira-kira kemarin yang waktu kita observasi, Ibu menggunakan diferensiasi apa ya kemarin? Menggunakan diferensiasi proses, kemudian pengelompokan sudah sesuai dengan minat gaya belajar mereka, kemudian ada pada secara visual, audiovisual, dan kinestetik. Baik, menurut Bu Ira, kira-kira sudah terlaksana nggak singkat-singkat kemarin yang waktu saya observasi yang kelas tersebut? Ya sudah terlaksana Bu, jadi sudah menggunakan sintak-sintaknya yang tersampaikan, kemudian peserta didik sudah mengikuti pembelajaran tersebut dengan sangat senang. Baik, kira-kira ada hambatannya nggak Bu kemarin waktu kita observasi di kelas? Ada Bu, untuk hambatannya kemarin pada persiapannya. Jadi kemarin saya mengambil waktu pada saat sudah masuk, sehingga memakan waktu yang agak lama, sehingga proses pembelajarannya agak terburu-buru dan pencapaian kurang maksimal. Walaupun kurang maksimal, tapi saya lihat kemarin alhamdulillah pembelajaran Bu Ira Diana sudah cukup memuaskan ya. Mungkin sedikit siswa yang agak tegang karena merasa diamati. Iya, untuk siswanya mungkin kan mereka takut berpendapat ya, apalagi ada guru yang lain yang mengamati gitu di dalamnya. Kalau menurut Ibu Ira, apa kira-kira penyebabnya yang membuat anak-anak tersebut tegang? Mungkin karena saya kurang memaksimalkan anak-anak, di mana saya hanya memberi batasan saja siapa yang mau berpendapat, sehingga yang lainnya nyaman-nyaman saja. Kira-kira rencana ke depan yang Ibu Ira ingin lakukan bagaimana? Untuk rencana selanjutnya, untuk mengurangi hambatan tersebut dengan memberikan kesempatan lebih luas lagi kepada anak-anak dengan saya tunjuk, atau untuk masalah waktu mungkin sebelum jam masuk saya sudah mempersiapkan alat dan bahan dalam kelas. Bagus sekali ya rencana Bu Ira ke depannya.
Kira-kira rencananya kapan akan dilaksanakan? Rencananya pada pertemuan selanjutnya sudah bisa saya terapkan ya dari hasil evaluasi, yaitu akan pada pertemuan selanjutnya. Baik, sangat luar biasa ya Bu apa yang Ibu lakukan kemarin. Ketika saya amati sesuai catatan hasil perbincangan kita pada pasca pra-observasi, alhamdulillah semuanya sudah mencakup yang kita bahas di pra-observasi. Saya juga melihat pembelajaran berdiferensiasi juga sudah ada, tujuan pembelajaran juga sudah ada, sintak-sintak yang Ibu sampaikan juga sudah runtuh sesuai dengan modul ajar yang Ibu sampaikan. Kemudian mungkin secara waktu terburu-buru karena kita merasa diobservasi Bu ya. Mudah-mudahan ke depan kita bisa lebih baik lagi, dan saya pun mengobservasi ini sebagai pengalaman saya, bisa bertambah juga ilmu dari Bu Ira, sama-sama kita sharing di sini. Baik Bu Ira, terima kasih atas waktunya. Terima kasih juga Ibu sudah bersedia saya observasi. Kemudian terima kasih juga kepada Bapak Raisudin yang sudah mendampingi saya dalam video pasca observasi ini. Sama-sama Bu, saya ucapkan terima kasih juga kepada Bu Dania dengan kegiatan supervisi ini. Kemudian saya bisa mengevaluasi diri dan memperbaiki pembelajaran yang kedepannya untuk lebih baik lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.